103,4 BFM Radio Musik Indonesia. Ya, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan hari ini spesial bersama Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ya, DFM Mania. Narkoba dan narkoba lagi ya. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Nah, sementara nih Devemania menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Nah, begitu bahayanya narkoba Devemania sehingga di dunia internasional pun ada diperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Dan terkait dengan hal itu Devemania, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial bersama Bapak Komisaris Besar Polisi Ghazali Ahmad selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Administrasi Jakarta Selatan. Nurul sapa dulu, assalamualaikum pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nurul. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Devemania. Dan Bapak, ngelihat Bapak hari ini sehat, kita jadi talk show-nya makin semangat nih Pak. Oh. Oke, Devemania, terkait dengan tema kita hari ini tentunya Devemania bisa kirimkan pertanyaan via WhatsApp kita di nomor 0811 99 10 34. Oke Pak, ini sebelum kita bahas soal Hari HANI, Hari Anti Narkotika Internasional ini, kita mau tanya-tanya dulu sama Bapak. Pak Ghazali, terkait dengan narkoba hingga kini masih terus marak disalahgunakan. Yang disasar pun anak-anak ya Pak. Usia remaja juga banyak. Ini seperti apa? Bagaimana nih Pak? Bisa kita jelaskan kesempatan yang baik ini bahwa memang sudah ada semacam peringatan dari Bapak Presiden RI di tahun 2015. Pak Jokowi pada saat itu mengatakan bahwa Indonesia ini darurat narkotika. Iya. Karena termasuk dalam extraordinary crime. Itu di tahun 2015. Karena maraknya ya pada saat itu tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Kemudian di tahun 2018 terbit instruksi Presiden tentang bagaimana pencegahan bahaya narkotika ini. Diperbaharui kembali di instruksi Presiden itu di tahun 2020, Inpres nomor 2 tahun 2020. Di sana ada namanya rencana aksi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Karena bentuk keprihatinan pemerintah terhadap banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan narkotika ini. Dikatakan marak, betul marak karena hasil data yang diperoleh penelitian Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dan BPS. Itu diadakan penelitian setiap 2 tahun. Jadi penelitian terakhir di tahun 2019 dan 2021 ini diperoleh angka pengguna secara nasional itu tingkat prevalensi namanya. Itu tingkat prevalensi setahun pakai dan pernah pakai. Kalau dia setahun pakai di periode 2019 dan 2021 itu setahun pakai ada peningkatan. 2019 itu yang menggunakan 3,4 juta orang. Iya. 2021 itu menjadi 3,6 juta orang. Peningkatan. Padahal kita ketahui di tahun itu masa-masa pandemik kan, Covid. Iya, benar. Artinya aktivitas masyarakat ini kan berkurang. Tapi kok bisa naik angkanya. Nah, setelah diteliti demikian dan juga itu yang setahun pakai ya. Kalau yang pernah pakai ini lebih drastis lagi. Dari 4,5 juta orang itu menjadi 4,8 juta orang yang pernah pakai di tahun pandemik itu. Iya. Setelah diteliti bahwa memang modus yang menggunakan itu bukan di tempat-tempat publik seperti yang kalau kita kenal ada di diskotik, kafe, apa, berpindah di tempat di apartemen, di kos-kosan, dan juga sangat kita perhatikan tadi yang menggunakan itu tingginya memang di angka produktif, usia produktif.
Iya. pelajar dan mahasiswa. Mm-mm. Ini yang sangat kita prihatin sekali. Oke, Bapak. Itu kan udah ada larangan dari pemerintah, sudah dibentuk juga BNN, sudah berbagai macam undang-undang mengatur Ya. soal narkotika. Tapi kenapa Pak masih saja terjadi? Kira-kira masalahnya di mana nih Pak? Jadi begini, ini kan kembali lagi ke individu-individu ya. Individu ini terkesan ya, kalau kita lihat sasarannya tadi ke anak muda, Iya. pingin rasa tahu. Coba-coba. Itu awalnya Mm-mm. coba-coba, benar sekali. Coba-coba apa sih itu, Mm-mm. bagaimana sih rasanya. Mm-mm. Padahal efek dari coba-coba ini ada namanya zat adiktif, ketergantungan. Iya. Kalau dia sekali mencoba akan sering mencoba. Mm-mm. Nah, makanya ada, kita punya tagline, jangan coba-coba kan gitu ya. Iya. Karena sekali mencoba pasti akan kecanduan dia. Mm-mm. Ibaratnya kalau ya mohon maaf nih, kita pencandu kopi ya. Iya. Oh, nikmatnya kopi begitu, nyari terus. Oh, saya belum minum kopi kalau tiap pagi. Mohon maaf, saya juga penyandu kopi. Iya. Bangun tidur, ya berangkat kerja ya, dulu kerja, masuk ruang kerja. Ini apa yang kurang ya? Oh, saya belum ngopi rupanya. Itu ada ketergantungan di situ. Itu ibaratnya seperti itulah narkotika. Mm-mm. Karena rasa penasaran, pingin nyoba, akhirnya ketergantungan. Ini yang tidak boleh. Kita edukasi ke masyarakat, anak-anak kita, pelajar, mahasiswa, janganlah mendekati, jangan nyoba hal ini karena ada sifat ketergantungan di situ. Oke, jadi tidak heran kalau narkotika ini menyasar anak muda yang Betul. rasa ingin Yang tahunya rasa ingin tinggi tahu. ya Pak Iya, ya. iya. Pak, kalau ngomongin soal faktor utama yang menyebabkan seseorang ini menjadi pengguna narkoba itu apa aja Pak? Apakah termasuk juga kondisi ekonomi atau bagaimana Pak? Kalau kita melihat dari ya yang memproduksi Mm-mm. itu kan menjanjikan hasil yang cukup luar biasa. Mm-mm. Yang memproduksi loh ya, Mm-mm. dia bisa menjual dengan paket hemat, ya kan? Mm-mm. Seperti kita banyak melihat beredar ganja, ekstasi, itu kan paket-paket hemat saja. Iya. Nah, mereka jual yang menggunakan banyak kan keuntungan besar bagi mereka. Mm. Nah, itu kalau dari segi produsen, ya kan? Sehingga ya dari luar apapun juga, kemarin kan ada di tempat kita juga di luar Jakarta Selatan yang memproduksi kan. Iya. Nah, itu kan karena ya faktor ekonomi tadi, artinya pangsa pasarnya, dan di tempat kita, di negara kita yang menggunakan juga masyarakat kita banyak, kayak gitu kan, banyak yang akan menggunakan, sehingga ya ini di negara kita dijadikan sebagai bukan lagi transit, tapi sudah jadi tujuan tempat peredaran narkotika ini. Oke, berarti kalau dari sisi ekonomi bagi para pelaku memang ada peluang ya Pak, Iya, masuk ke Indonesia, peluang bisnis ilegal yang memang Iya. bisa dibilang terdengar menggiurkan atau fantastis. Betul. Gitu. Dan Mm-mm. dia membuka jaringan Mm-mm. kepada masyarakat kita. Nih, jualin dong, kamu dapat sekian atau Iya. kamu dapat pakai. Artinya kan menjanjikan. Padahal itu kan tidak boleh. Mm-mm. Kita udah dilarang di dalam undang-undang narkotika kita kan, bagi yang mengedarkan, memproduksi, ada ancaman hukuman dia kan di situ. Iya, benar sekali deh Firmania. Oke Pak, ini kita ngomongin soal program dari BNNK Kota Jakarta Selatan khususnya nih Pak. Kalau kemarin tadi Bapak bilang kalau nasional itu ada program Kelurahan Bersinar. Kelurahan ya? Bersinar, betul. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, Kelurahan Bersinar atau Desa Bersinar itu merupakan program nasional secara instruksi dari Badan Narkotika Nasional Pusat kepada BNNK di jajaran. Itu menciptakan suatu bentuk kelurahan bersinar di mana kita mengintervensi di dalamnya, mengajak secara masif masyarakat untuk bergabung di dalam IBM, intervensi berbasis masyarakat, itu kelompok-kelompok yang memperhatikan tentang bahaya narkotika di lingkungannya. Kita ingin menjadikan kelurahan itu kelurahan bersinar. Apa itu kelurahan bersih narkotika? Oke, itu untuk kelurahan bersinar. Nah, kalau untuk program khusus dari BNNK Jakarta Selatan seperti apa Pak? Baik, untuk program khusus kita Jakarta Selatan, kita ada yang namanya door to door bersinar. Sejak saya dilantik sebagai kepala Badan Narkotika Nasional Jakarta Selatan 6 bulan yang lalu, saya mengajak teman-teman saya yang berada di
kantor, mari ini ada namanya kita door to door bersinar. Apa itu? Yaitu kita terjun langsung ke masyarakat. Sekarang kita langsung ke kelurahan, ke kecamatan, di mana ada event-event masyarakat, kita sampaikan ada namanya door to door bersinar. Apa itu? Yaitu rehabilitasi sukarela. Iya. Rehabilitasi sukarela ini tidak berdampak hukum. Artinya bila mana ada keluarga atau ada warga kita yang terindikasi menggunakan narkotika, ini kita coba rehabilitasi dia, kita obati, karena dia ini ya korban. Dia kan ya tadi coba-coba ya. Iya, benar. Ketergantungan, dia pingin berhenti tapi tidak tahu. Akhirnya ketangkap aparat, diproses hukum. Nah, ini yang tidak boleh. Kita coba memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika ini dengan rehabilitasi sukarela tadi itu, gratis. Jadi silakan, kita nanti kita akan asesmen yang bersangkutan. Oh, ini bisa kita obati cukup dengan rawat jalan saja. Kalau memang asesmennya sudah cukup parah dia, maka kita akan rujuk dia untuk rawat inap. Kita akan mungkin berikan antar dia ke rehabilitasi Lido, itu ada di Lido sana, rehabilitasi BNN. Iya. Lido itu gratis juga, Mbak. Gratis. Nah, ada memang tempat-tempat berbayar, silakan kalau memang mau yang berbayar. Iya. Ada beberapa yayasan atau juga di RSCM juga mungkin ada yang berbayar, silakan. Tapi kalau yang ingin gratis dan pingin berhenti dari narkotika, pingin berobat, ya mari. Itu kita berikan itu layanan itu, rehabilitasi sukarela itu namanya. Jadi tidak berdampak hukum. Itu selalu kita sampaikan ke masyarakat. Selama 6 bulan ini kita coba dengan dibantu dari pemerintah daerah tingkat kecamatan, kelurahan, kita gaungkan itu ke masyarakat. Bila mana ada yang terindikasi, mari kita obati yang bersangkutan sehingga putus mata rantai untuk beli lagi. Kan gitu. Kan memang memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika tidak hanya menangkap. Nah, kita coba kuatkan di pencegahan dengan rehabilitasi secara sukarela itu. Oke, berarti memang itu salah satu langkah preventif dari BNNK Kota Jakarta Selatan ya, Pak, ya, termasuk rehabilitasi gratis. Berarti tadi alurnya ketika kita melihat atau misalkan kita sendiri penggunanya, kita boleh langsung melaporkan kepada pihak BNNK. Silakan. Dan identitas akan kita jaga. Kerahasiaan. Karena itu, Mbak, apa kecenderungan masyarakat kita ini malu kalau menggunakan narkotika, keluarganya tuh aib. Padahal itu kasihan ya. Dia kan korban. Itu kenapa kita katakan korban? Karena kalau kita juga berpikiran harus kita lanjutkan ke ranah hukum, itu di lapas, lembaga pemasyarakatan itu banyak kasus-kasus narkoba yang ada di sana dibandingkan tindak pidana yang lain. Sehingga juga pemerintah memberikan solusi bagaimana bila ada hal-hal yang terkait dengan permasalahan narkotika ini bisa direhabilitasi dulu. Nah, itu kita coba ke sana, Mbak. Kita coba mengedukasi masyarakat. Ini ada loh, jangan nunggu ditangkap dulu. Iya, benar. Itu berdampak hukum. Nah, kalau ditangkap ya kan kasihan. Dampaknya bagaimana ya pada dirinya, pada keluarga, ya kan dampak sosialnya kan bagaimana. Jangan tunggu ditangkap. Rehabilitasilah, sukarela ini gratis loh. Iya. Kenapa? Ayo mari. Ya kalau sendiri kesadaran sendiri silakan. Kalau memang punya keluarga itu silakan. Kita ada di kantor lantai 14 kantor BNN Kota Jakarta Selatan, itu masih bergabung dengan kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Iya. Ya silakan ke sana. Dan ya alhamdulillah dengan kita coba door to door ini tadi, ya beberapa masyarakat kita ada malah yang dari luar Jakarta Selatan. Oh, masuk ke sana. Ya, datang pingin nanya-nanya bagaimana ini ada keluarga. Silakan. Iya. Jangan nunggu ditangkap dulu kan gitu. Benar. Kita putus mata rantai penyalahgunaan narkotika ini dengan rehabilitasi sukarela itu. Intinya kesadaran diri masing-masing ya, Pak ya. Betul, kesadaran diri. Nah gitu deh Femania, memang narkotika ini selain berdampak pada kesehatan juga pada
kedamaian, keamanan, kondisi Iya. sosial, ekonomi di FMN, sehingga juga diperingati ada satu hari di tanggal 26 Juni ya Pak ya? 26 Juni Sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, atau HANI, Hari ya. Anti Narkotika Internasional. Dan nanti Nurul juga bakal tanya-tanya sama Bapak Ghazali terkait Ya. dengan HANI. Bapak, kita lanjut lagi nih. Begitu bahayanya narkoba, Ya. sehingga dunia internasional pun memandang sangat perlu adanya hari khusus untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI, atau International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, setiap tanggal 26 Juni ya Pak ya. Betul. Nah, ini terkait dengan tujuan diadakannya HANI ini seperti apa Pak? Begini, peringatan HANI 26 Juni ini merupakan suatu bentuk keprihatinan dunia internasional Iya. tentang bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika ini. Kalau kita lihat dari segi kesehatan bahayanya, itu ada yang dikatakan depresan, Iya. stimulan, halusinogen. Kalau dia depresan, yang menggunakan ini dia akan membawa perasaan tenang, istirahat, tidur, dan tidak bangun juga. Iya. Tidak bangun. Itu bahayanya depresan. Ada juga yang stimulan itu dia bawaannya yang menggunakan itu efeknya senang, bahagia, hiperaktif jadinya. Namun begitu dia berhenti, ini akan istirahat, tidur bisa tidur selamanya. Iya. Apalagi kalau halusinogen, dampak kesehatannya halusinogen, dia berhalusinasi, dia merasa oh saya sudah beristirahat di kamar, padahal di mana dia sedang istirahat di jalan. Iya. Kan halusinogen itu dampak kesehatannya begitu. Jadi keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan narkotika ini mengajak kita bersama-sama, mari kita perangi bahaya narkotika ini sehingga generasi kita bisa kita selamatkan. Terbayang mungkin generasi di anak kita atau cucu kita banyak yang menggunakan narkotika, jadi apa ya kan? Bagaimana membangun bangsa ini, ya kan? Atau secara khusus aja bagaimana membangun keluarganya kalau kita melihat yang sudah menggunakan, ya kan gitu. Iya. Pasti akan berdampak secara langsung kepada pribadinya gitu. Itu dari sisi kesehatan memang langsung menyerang yang namanya saraf ya Pak Iya, ya. betul. Kalau udah begitu kan mengganggu kedamaian orang lain, bisa membahayakan orang lain dan diri sendiri ya Iya. Pak ya. Itu juga makanya disebut extraordinary crime. Iya. Benar sekali. Bapak, ini untuk tema HANI Internasional tahun ini itu People First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention. Itu maksudnya seperti apa Pak? Iya, secara internasional memang kita diharapkan mengutamakan secara umum ke masyarakat ya. Itu harus nomor satu, keselamatan masyarakat. Kita harus berhenti memberikan stigma negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap para pengguna. Iya. Kita jangan membiarkan dia bila mana dia sudah ingin berobat ya, ingin berubah kan gitu. Terkadang masyarakat kita, wah itu pencandu, udah biarin aja dia. Iya. Jangan dibiarkan. Stigma seperti ini itu harus kita hilangkan. Sehingga kita ajak. Itu tadi yang ada yang namanya kelurahan bersinar. Iya. Jadi warga kita edukasi. Bila mana ada lingkungan kita yang sudah terindikasi warganya, ya kita ajak berobat. Terus bila ada kegiatan-kegiatan di desa, di kelurahan, ajak dia ikut. Jangan biarkan dia sendiri. Bila mana itu hasil yang kita yang telah kita lakukan tentang rehabilitasi berkelanjutan itu tidak berjalan. Artinya ada namanya rehabilitasi awal, sudah berobat, kemudian berkelanjutan itu jangan biarkan dia sendiri. Iya. Rehabilitasi kita ajak dia, masyarakat itu, warga kita untuk ikut ambil bagian dalam aktivitas yang ada di masyarakat. Kalau dia sendirian lagi, nanti dia akan mengingat lagi, sarafnya akan kembali lagi dia. Ini yang sering terjadi. Ini nggak boleh kita biarkan. Sehingga tema itu cocok sekali. Strengthen prevention, artinya pencegahannya. Kita kuatkan pencegahan daripada mungkin harus kita menangkap ya kan? Iya, menghukum, menangkap. Iya. Ya, karena kita kembali lagi bahwa para pengguna narkotika ini juga sebagai korban Iya. yang harus kita obati.
kan seperti itu ya. Itu dia terkait dengan tema HANI tahun ini ya Pak, Ya. Stop Stigma and Discrimination. Jadi memang harus dirangkul mereka ya Pak, Dirangkul. jangan dibiarkan Jangan apalagi biarkan didiskriminasi. sendiri. Ya, betul. Betul. Oke Bapak, bagaimana cara BNNK Jakarta Selatan mengemas kegiatan-kegiatan HANI agar berdampak baik kepada masyarakat? Ya, untuk kita di tahun ini itu ada yang kita katakan dalam menyemarakan ya. Ya. Walaupun itu bentuk keprihatinan, namun ya tetap kita harus rayakan ya, Iya. kita harus peringati kegiatan HANI ini. Ada pra-HANI itu sebelum tanggal 26 dan hari HANI di tanggal 26 dan pasca HANI. Kita di Jakarta Selatan beberapa kegiatan mengikuti juga yang ada yang telah diselenggarakan di BNNP Pusat, yaitu berbagai macam lomba dan pertandingan itu sertakan masyarakat. Jadi mengikutsertakan seluruh masyarakat sehingga gema dari HANI ini juga sampai ke masyarakat. Ada beberapa event-event yang kita adakan juga nanti kalau hari puncaknya ya kita mengikuti kegiatan yang ada diselenggarakan terpusat di wilayah Bali. Di Bali ya Di Pak Bali ya? ya, di sana nanti dihadiri mungkin dari tamu-tamu kenegaraan juga ada. Puncaknya di tanggal 26 itu kita di jajaran Badan Narkotika Nasional Kota Kabupaten itu mengikuti secara virtual di wilayah masing-masing. Kemudian juga untuk setelah pasca juga tetap kita adakan terus kegiatan beberapa event juga. Kayak kemarin ini sebelum masih pra itu kita ngadakan rapat dengan berbagai instansi pemerintah dan forum-forum bagaimana kita meningkatkan ketahanan kota terhadap ancaman narkotika. Itu KOTAN. Itu kemarin sudah kita adakan juga itu dalam rangka PRHANI. Kita coba mengumpulkan kembali instansi dan support dari pemerintah Kota Jakarta Selatan dan instansi terkait lainnya dan beberapa forum-forum itu kita selenggarakan diskusi ya, bagaimana meningkatkan indeks ketahanan kota terhadap ancaman narkotika itu. Kemudian juga nanti pasca juga kita ada event khusus di Jakarta Selatan yaitu pagelaran seni. Pagelaran seni ini kita memang kita harapkan langsung yang melaksanakan itu pelajar dan mahasiswa. Oke. Ya, nanti kita ada di tempat di daerah mana Cipulir ya. Kita coba di sana adakan event pagelaran seni ini dan sudah ada yang mendaftar untuk ikut tampil, bukan lomba. Tampil ya, ya, Pak? tampil kan pagelaran seni, bukan lomba. Dalam rangka HANI dan alhamdulillah antusias beberapa sekolah ya, SMA, SMP mau ikut ya walaupun sudah pasca HANI ya. Dan suasana libur sekolah. Iya benar sekali. Nanti tapi karena sasaran kita harus pada generasi muda, pelajar ya kita cenderung ke nanti pagelaran seninya tuh ke remaja kita. Mereka sudah latihan, ya sudah mengisi hari-harinya, tidak terpikir untuk nyoba narkotika ya kan. Ayo tampil dong ya. Alhamdulillah mereka antusias ya. Pingin menampilkan beberapa ada yang tarian gitu nanti sudah daftar ya kita coba mudah-mudahan bisa meriah ya hari HANI ini walaupun ya keprihatinan namun tetap kita meriahkan. Gema HANI ini harus sampai tentang keprihatinan kita terhadap penyalahgunaan narkotika. Iya, Nurul setuju banget tuh Pak. Berarti ini kegiatan kita talk show tentang HANI termasuk kegiatan pra-HANI ya Pak ya? pra-HANI. Terima kasih sekali ini bisa hadir saya di radio DFM 100. Wah, kita juga senang sekali menyambut Bapak di sini untuk sharing soal narkotika ya Pak ya. Oh ya, DFM Mania nanti juga Nurul mau tanya tentang kegiatan-kegiatan pasca ini tadi menarik tuh Pak ya. Memang anak-anak muda ini harus diberikan kegiatan-kegiatan positif dengan pendekatan yang tepat Pak. Ya, ini tadi soal tentang tema HANI tahun ini. People First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention. Sedangkan untuk tema nasional HANI-nya akselerasi war on drugs menuju Indonesia bersinar. Nah, tadi juga sudah diceritakan oleh Bapak Ghazali terkait dengan kegiatan pasca HANI-nya tadi apa ya? Ada pagelaran seni, khususnya bagi pelajar ya Pak. Itu ada pagelaran seni apa aja Pak nantinya? Dari yang kita sudah ini datangin beberapa sekolah, mereka itu ingin menampilkan ada tarian kreasi. Ya
mereka bilang kita udah latihan tapi tidak pernah ada lomba, ya nggak apa-apa lah, ikut pagelaran aja. Menampilkan ya, artinya ya pingin juga kan kalau latihan tapi gerakan bagus tapi mental tampil belum ada kan, nggak boleh itu juga. Nah, jadi mereka juga antusias ya. Terus ada juga ya yang memang baca puisi ya, bagus juga, dia ingin menampilkan baca puisi. Kemudian ada sekolah itu ingin menampilkan kabaret malah. Kabaret tentang narkotika ya. Dia pingin, ayo mari ya kita tampung, mari kita siapkan waktunya, samakan waktu. Mungkin ini sudah pada saatnya libur ya, dan mereka juga merasa ya tidak keberatan untuk tampil. Mari kita coba untuk meriahkan Hani walaupun dalam suasana keprihatinan ya. Iya benar. Sama kita rayakan ya, Pak, tetap kita rayakan sehingga tema yang disampaikan di tahun 2023 ini itu bisa menyentuh langsung ke masyarakat tentang keprihatinan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga masyarakat juga ya nggak usah lah nyoba-nyoba kan gitu, tuh apa kan gitu ya, nggak ada baiknya sih. Iya benar sekali. Jangan hanya karena mungkin perasaan ya pengguna itu ada yang sudah kita asesmen itu dia mengatakan itu hanya sebatas rekreasional. Padahal ya rekreasional buat apa sih? Kalau mau hanya pingin merenung kenapa tidak ya beribadah aja kan? Kalau kita secara Islam kan ada yang namanya kita ibadah aja nih, sholat, mungkin ya agama lain kan gitu, ada cara untuk menyendiri atau nggak usah harus menggunakan obat-obatan begini untuk bisa menenangkan diri kan gitu ya. Benar sekali. Memang kalau masyarakat semuanya harus sama-sama aware ya Pak. Kalau di dunia internasional juga yang baru-baru ini yang Philadelphia itu ya Pak ya, kota zombie, itu memang lagi hype beritanya. Betul juga. Dan itu memang benar ya. Di sana membuka suatu tempat masyarakatnya, warganya untuk ya bebas sebebas-bebasnya. Padahal kalau kita lihat efeknya itu namanya flaka. Flaka itu jenis baru ya, narkotika jenis baru. Selain ganja yang kita sering ganja, heroin, ekstasi, itu ada flaka. Flaka itu ya efeknya ya semacam zombie hidup kan gitu ya, zombie. Tapi dia tidak makan darah manusia, tapi kelakuannya seperti itu, kayak zombie ya. Kan sangat terbayang tidak? Ya kalau di masa yang akan datang bangsa Indonesia ada tempat seperti itu, gimana? Kalau kita masih hidup, kita masih bisa melihat ya kan? Kita panjang umur kita nggak tahu bagaimana, apakah itu di warga kita, di anak kita, di cucu kita kan udah sangat sayang sekali kalau bahaya narkotika tidak kita teruskan di zaman kita ini. Sampaikan nih loh, jangan diam kita zaman sekarang ini, karena efeknya kan generasi yang akan datang nih. Benar. Kalau kita saat ini kita diam, efeknya ke anak kita, ke cucu kita, atau kita juga mungkin ya. Makanya kita yang tahu, yang sekarang mungkin mendengarkan tentang bahaya narkotika melalui di FM ini, sampaikan ini loh bahayanya, dampak kesehatan yang tadi saya katakan, depresannya, stimulannya, halusinogennya, itu kan kesehatan. Dampak hukumnya ada, belum boleh kita yang seperti yang di Amerika itu bebas, di sana boleh, di sini lain, tidak boleh. Undang-undang kita masih melarang kan seperti itu ya, belum ada legalisasinya, belum. Benar sekali. Tapi meskipun di sana dibebaskan, tapi kita sendiri yang melihat pun prihatin ya Pak ya. Seperti itulah gambarannya. Kalau kita diam dan membiarkan nanti ya terjadi tempatnya seperti kita mau seperti itu. Iya benar. Itu yang kita tidak boleh. Artinya sudah ada gambaran sekarang ini tempat lain, janganlah ya gitu. Artinya kita mari masyarakat bangsa Indonesia, khususnya kota Jakarta Selatan, kita sudah tahu tentang bahayanya seperti itu, sudah ada tempat lain yang sudah melegalkan terjadi seperti itu, ya jangan sampai tempat kita terjadi. Karena memang logikanya ketika narkotika itu meningkat, DFM-nya pasti tindak kejahatan kriminalnya juga pasti akan sejalan. Ya, pintu gerbangnya di sana Mbak, bisa terjadi. Ya saya pernah ngobrol dengan Bapak Kapolres Jakarta Selatan. Saya bilang, itu kan ini sudah mulai marak nih yang tawuran. Iya. Apakah kita tidak memprediksi bahwa kenapa anak-anak itu kok berani ya? Apa pemacu? Apakah mereka bisa terjadi? Mereka ini menggunakan narkotika yang efeknya yang tadi kan? Iya. Stimulan di situ. Dia jadi berani nih. Kok mau bawa sajam,
tidak memperhatikan keselamatannya dia, keselamatan orang lain apalagi ya kan. So jagoan Ya itu dia. Saya bilang coba kita kalau memang ada yang hasil tangkapan apa kita cek urin atau kalau perlu kita cek rambutnya. Ya kita kalau memang harus kita bikinkan efek jerahnya di sana ya. Mohon maaf nih saya bilang. Kan sangat meresahkan. Kok bisa terjadi? Nah, itu apa pintu gerbangnya tindak kriminal yang lain terjadi. Atau ada juga di Jakarta Selatan ini ada yang namanya kita itu peduli nambe. Peduli nambe ini orang-orang yang ya 6B. B itu bila mana ada yang menggunakan narkotika itu dia kebanyakan itu bengong, bohong, ya kan? Kemudian bolos dari sekolah, ya 6B. Itu barang-barang hilang, barang-barang itu kan kriminalitas semua. Benar. Nah, itu efeknya ke sana. Artinya yang tidak boleh dilakukan oleh ya warga kita kan, keluarga kita kan gitu ya. Ya kita harus mengedukasi keluarga, mengedukasi warga bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika ini ya tidak hanya efeknya kepada dia sendiri, kesehatan dia tidak, tapi ya pintu gerbang dari tindak pidana lain terjadi di situ. Ya. Sekali ya Bapak. Bapak terakhir nih pesan untuk seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Jakarta Selatan, lebih khusus lagi pelajar dan anak muda untuk hidup bersih bebas narkoba. Silakan Pak. Ya, ya selaku orang tua ya kita menginginkan penerus kita, keluarga kita ini terbebas dari bahaya penyalahgunaan narkotika ini. Kita berharap janganlah apa yang tadi yang awal kita jangan coba-coba deh. Benar. Jangan coba-coba deh karena nanti efeknya kecanduan. Nah, itu udah berjangka pendek, jangka panjang akan merusak sel-sel di otak kita dan merusak nanti hubungan kita secara sosial ini akan renggang. Itu kemudian juga kita berharap apa ya warga untuk ya, saling mengingatkan, jangan diam terhadap keluarga atau warga kita yang lain yang memang sudah ada yang terindikasi menggunakan narkotika ini. Harus dia berani rehab. Bila ada yang sudah terindikasi menggunakan, berani rehab, ayolah sukarela. Kemudian juga kalau memang itu termasuk jaringan pengedar, berani lapor. lapor mungkin ya baik ke kami di lantai 14 di BNN Kota Jakarta Selatan atau di BNN Provinsi DKI Jakarta atau di pusat atau juga di Polres. Kita lapor. Wah, itu ada pengedar ya. Laporkan. Identitas kita akan rahasiakan kan begitu. Dan terakhir berani tolak. Tolak kalau ada yang menawarkan, enggak, saya tidak berani menggunakan. Tolak, harus berani. Jangan ingin nyoba atau karena tadi rekreasional ya. Karena temennya menggunakan saya ikut-ikutan, Mbak. Itu jangan. Kita ya sangat menyayangkan sekali, prihatin. Baik. Oke, kepada Bapak Komisaris Besar Polisi Ghazali Ahmad, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Untuk waktunya, ilmunya, sharing bareng Baru dan juga DFM Mania semuanya. Juga terima kasih banyak untuk DFM Mania yang sudah menyimak talk show-nya. Nanti yang ketinggalan kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di like, comment, and share juga. Oke Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak, terima kasih. Oke, DFM Mania akhirnya Nurul yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.